Halo guys, kembali lagi dengan saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Di video kali ini kita akan membahas mengenai 2025 Playbook. Apa yang harus teman-teman lakukan di market kripto pada tahun 2025 ini. Sebelum video ini dimulai, saya ungkapkan ke teman-teman bahwa nothing I say is financial advice. Teman-teman juga harus memahami bahwa ini adalah bentuk analisa internal yang kita lakukan. Dan aset kripto apapun, ya, termasuk Bitcoin, itu mengandung risiko yang sangat tinggi dan volatilitas yang sangat tinggi. Jadi teman-teman harus berhati-hati ketika mau bertransaksi kripto apapun. Mengapa saya buat video ini? Karena jujur teman-teman, terus terang 2025 ini banyak yang terjadi. Awalnya kita berekspektasi bahwa kemenangan Trump sebagai presiden Amerika Serikat ini akan membawa kita ke dalam keadaan yang mana memiliki euforia tinggi dengan berbagai kebijakan-kebijakan pro kripto yang beliau lakukan. Well, memang terjadi pro kriptonya, kebijakannya, namun kebijakan beliau yang lain ini seakan-akan memberikan tamparan ke global market, ke pasar keuangan, yaitu adalah kebijakan tarif yang akhirnya menyebabkan S&P 500 koreksi, Nasdaq koreksi, indeks global semua apapun itu koreksi, yang mana itu memberikan pukulan juga ke Bitcoin, ke market kripto, ke altcoin, dan semua market. Bahkan juga market lokal di Indonesia ini. Apa nih yang harus kita lakukan di 2025 ini setelah the plan has changed? Setelah ada outlook masif yang berubah ini. Pertama adalah teman-teman tahu prioritasnya. Apa itu prioritasnya? Yaitu apa yang teman-teman investasikan dan juga berapa banyak yang teman-teman investasikan. Kita selalu fokuskan dan juga tekankan ke teman-teman bahwa Bitcoin is the king. Dan di cycle ini, kita juga melihat bagaimana dominansi Bitcoin yang luar biasa tinggi. Kita selalu membuat playbook di mana teman-teman ini harusnya 80% asetnya ketika di kripto itu di Bitcoin dan trading altcoin itu nggak apa-apa, asalkan hanya 1% aja, itu berkali-kali kita tekankan. Namun, mengapa harus Bitcoin aja? Atau mengapa kok Bitcoin ini harus yang paling dominan? Tapi di sini teman-teman juga harus paham bahwa Bitcoin pun itu juga ada masanya. Selalu ada saat di mana kita bilang sebagai crypto winter atau harga dari market crypto ini memasuki fase bear market dan bahkan Bitcoin pun turun 70 sampai 80%. Kita bukan hanya memberikan teman-teman outlook yang positif aja, tapi sebagai edukator dan juga sebagai pelaku di market, kita juga melihat two side of the coin. Bahwa harga ini bisa naik tapi juga bisa turun juga. Ada yang namanya siklus di market crypto, yang mana selalu evolve ya, around the halving time. Kita tanpa berlama-lama ya, kita lihat chart dari Bitcoin Liquid Index. Kalau teman-teman nggak percaya ya, bakal ada yang namanya koreksi, jadi mungkin teman-teman masih baru ya di market ini. Jadi teman-teman, koreksi itu akan selalu terjadi dan akan selalu ada yang namanya winter atau crypto winter di market. Nah, ini adalah chart dari BLX atau Bitcoin Liquid Index, di mana ini adalah chart keseluruhan harga Bitcoin dari siklus ke siklus. Kalau teman-teman lihat di sini, terakhir kali terjadi market top, yaitu adalah di 2021, kita lihat berapa banyak penurunan harga dari Bitcoin. Drop 77%. Apa artinya drop 77% ini? Jadi kalau teman-teman investasi 10 juta, nilainya itu tinggal 2,3 juta ya. Sisanya ya turun market value-nya. Kenapa? Karena orang melakukan yang namanya take profit atau profit taking. Nah, ini saya rubah ya warnanya menjadi merah supaya lebih dramatis. Di cycle-cycle sebelumnya juga sama. Kalau teman-teman lihat ya secara siklikal, koreksi dari Bitcoin itu selalu tajam dan juga selalu signifikan. Di siklus di 2018 kita melihat penurunan 84%. Jadi kalau teman-teman masukin duit 100 juta di Bitcoin, ini dia akan drop sampai 84 juta, negatif 84 juta. Tapi ya kalau kita lihat memang dalam jangka panjang dia terus mengalami kenaikan ya teman-teman. Di 2013 ya ini juga sama ya. Kalau kita lihat di sini dia mengalami penurunan yang sangat signifikan ya. Negatif 86% juga. Jadi secara siklus harga Bitcoin itu akan mengalami kenaikan tapi juga akan mengalami penurunan. Pertanyaan yang menarik di sini, kapan sih kira-kira Bitcoin ini akan mengalami penurunan? Saya
juga nggak tahu jawabannya. Tapi saya bisa lihat data historis untuk membentuk suatu tesis dan juga perkiraan kapan kira-kira Bitcoin ini akan top. Dan salah satu indikator yang suka saya gunakan, teman-teman, yaitu adalah Bitcoin halving. Bitcoin halving ini adalah suatu momen di mana setiap 4 tahunan ya algoritma Bitcoin ini memotong reward dari penambang sampai 50%. Dan kalau kita lihat ya secara data historis itu selalu terjadi kurang lebih 500 hari setelah halving. Dan kalau kita tarik ya dari siklus 2018 487 hari setelah halving, kemudian market top dan harga koreksi ini juga sama ya di 2021. Itu kurang lebih 500-an hari setelah halving. Kalau kita juga bermain dengan tesis yang sama, ya kita ngomong 500-an hari ya setelah halving di 2024 ya topnya Bitcoin itu harusnya Oktober, September, November, Desember ya atau bahkan ya bisa sampai Januari di 2026. Tapi itu adalah potensi ya kita ngomong topnya. Bukan jaminan itu pun juga akan terjadi, tapi kita bisa membuat suatu probability guess mengenai kapan sih kira-kira topnya dari Bitcoin. Dan itu pun timbul pertanyaan juga akhirnya teman-teman. Saya baru masuk di pertengahan tahun 2025, tapi akhir tahun 2025 ini kan sudah kita ngomong sebagai potensi topnya Bitcoin. Lalu apakah sekarang ini saat yang ideal untuk mulai masuk kemudian akhir tahun ini keluar atau seperti apa? Ya jawabannya take profit dan juga posisi teman-teman di market, apakah itu mau masuk keluar, itu adalah tanggung jawab teman-teman pribadi. Kita sebagai seorang analis dan juga edukator dan juga market participant, kita transparan dan terbuka dengan apa yang kita sampaikan, dengan potensi yang mungkin terjadi di market. Karena kalau kita lihat sekarang Bitcoin, kita nyalain beberapa indikator, moving average, 13 di monthly chart, kemudian kita juga lihat order block indicator di monthly chart. Bitcoin sekarang udah mengalami yang namanya fase jenuh koreksi. Kita lihat dari topnya, Bitcoin ini sempat drop ya hampir 30% ya teman-teman. Dropnya ya 32% dari top. Sehingga ya kita ngomong, selalu ada yang namanya mid-year correction atau koreksi di tengah siklus. Kalau kita ngomong di sini Bitcoin drop 30-an%, ini altcoin ini dropnya ya kurang lebih sampai 90% ya di beberapa altcoin. Dan not financial advice ya, tapi kalau kita lihat ya area Bitcoin yang ada sekarang, kita lihat di monthly chart, ya ini ada yang namanya divergence atau perbedaan antara oscillator dengan harga. Kemudian Bitcoin juga ada di bawah garis moving average ya, atau ada di atas garis moving average, 13 EMA di monthly chart, plus di sini ya kita lihat ini adalah area bullish order block di monthly chart. Yang mana kalau kita melihat di sini posibilitas dari potensi bull skenario ya dari Bitcoin, balik lagi not financial advice ya, dan saya bukan seorang peramal ya, saya hanya pelaku pasar biasa seperti teman-teman yang lain. Saya mengharapkan skenario seperti ini, teman-teman, di mana harga Bitcoin ini mengalami kenaikan ya dari range low-nya di sini, karena ini pun kita ngomong juga ada potensi ya, primary ya, secondary, primary, secondary, dan potensi primary lagi atau Bitcoin kembali mengalami kenaikan dengan kondisi market yang sangat bearish ya secara makro saat ini ke peak potensialnya di akhir tahun ini ya. Kita ngomong mana target saya, kalau target saya pribadi bisa aja nggak kejadian juga ya teman-teman. Ya ini adalah retest kembali ke area all time high-nya atau di area 110-an ribu ya. Kalau kita masih dikasih ya sampai akhir cycle ini ke 120.000 ya, I will take that ya. Tapi saya berharap ya Bitcoin ini ada potensi ke 100.000 lagi. Sekali lagi, not financial advice. Kalau kita lihat ya faktor lain ya seperti indeks S&P 500, ini sebenarnya penurunannya malah jauh lebih barbar ya saya ngomong dibandingkan dengan Bitcoin. Dan biasanya ya kalau S&P kena monthly candle yang seperti ini, dia akan melanjutkan penurunannya kecuali the Fed yang ditekan oleh Presiden Donald Trump ini membuat kebijakan yang sangat memudahkan ya akses moneter, yaitu adalah release the cheap money ya, supaya market ini segera mengalami yang namanya recover dan harga ini dapat ya dead cat bonds atau temporary bottom. Itulah mengapa saya bilang ke teman-teman ya, satu, harusnya secara hitungan siklus dan juga data historis 2025 ini harusnya adalah the market top. Ya, bukan berarti jaminan akan ada market top dan turun 80% seperti di siklus-siklus sebelumnya. Karena kita lihat ya adopsi dari berbagai negara, adopsi dari berbagai institusi yang besar, itu harusnya memberikan kita teori yang namanya adalah
diminishing drawdown. Jadi setiap siklus karena market cap-nya Bitcoin itu semakin tinggi dan juga adopsinya semakin luas, harusnya dia koreksinya itu tambah kecil. Dan harapannya ya, kalau teman-teman di sini ingin memiliki potensi jangka panjang, apakah bisa saya nabung Bitcoin setiap bulannya sampai nggak peduli ya, saya ini harga mau naik, harga mau turun, saya akan sisihkan beberapa persen gaji saya setiap bulannya untuk menabung Bitcoin. Ya not financial advice ya, tapi kalau kita lihat ya data historis nih di sini dengan menggunakan DCA Bitcoin, ini misalkan kita memasukkan $1.000 setiap bulan. Oke, yang mana itu adalah 17 juta dari uang kita setiap bulannya ya. Kita tariklah data historis selama 5 tahun yang lalu. Kalau teman-teman fokus ya menginvestasikan $1.000 setiap bulan selama 5 tahun, jumlah yang teman-teman investasikan, ini kurang lebih $60.000, ini mengalami kenaikan 147% ya, atau ada return sebanyak 147%, ya jelas mengalahkan inflasi dan juga beberapa indeks yang ada. Total value-nya dari 60.000 ini naik menjadi 148.000. Jadi ini adalah strategi yang bisa teman-teman terapkan ya. Sekali lagi not financial advice, kita juga nggak advising atau suggesting teman-teman, tapi di sini kalau teman-teman oke, saya ini mau nabung Bitcoin aja setiap bulan ya, sampai nggak tahu kapan ya, saya mau beli terus setiap bulan DCA, dollar cost average, dari saya punya gaji, dari saya punya tabungan ya, uang saya nganggur, itu apa bisa ya, kita lihat datanya ya. Kalau teman-teman di sini nggak mau sibuk timing the market ya, mau beli atau jual di saat-saat momen yang kritis ya, karena pada dasarnya nggak ada yang bisa timing the market. Maka dari itu lebih baik time in the market. Dan kita lagi ongoing untuk launching exchange kita, yaitu adalah Flock, yang mana teman-teman bisa utilize sebagai tempat untuk menabung Bitcoin nantinya ya. Dan ada 2 approach yang bisa teman-teman lakukan di sini. Pertama, kalau teman-teman di sini mau fokus dengan trading, ya teman-teman bisa lakukan pembelian Bitcoin sekarang. Dan kalau dia turun, teman-teman bisa melakukan yang namanya cut loss dengan target ya sampai akhir siklus ini. Kalau dia tes all time high-nya, tes range high-nya lagi, itu teman-teman bisa melakukan penjualan. Itu kalau pertama dari approach trading. Sekali lagi not financial advice. Tapi kalau yang kedua dari approach, oke, saya yakin ini aset masa depan, it's the hedge against inflation, dan aset ini akan diperebutkan banyak negara dan lain sebagainya. Ya teman-teman bisa melakukan pembelian berkala selama beberapa bulan sampai beberapa tahun ke depan. Kedua adalah ketahui porsi berapa banyak yang teman-teman masukkan. Ini adalah hal yang saya sering dapat pertanyaan. Banyak juga ini teman-teman yang Bitcoin mungkin bisa naik beberapa puluh persen aja ya untuk sisa siklus ini kalau masih ada. Tapi gimana bang kalau saya ini adalah seorang trader altcoin? Saya mau mencari the next Fartcoin, the next Shiba Inu, the next PP yang bisa mengalami kenaikan yang berkali-kali lipat. Jawaban saya monggo, nggak apa-apa. Kalau teman-teman juga mau trading altcoin, asalkan teman-teman tahu berapa banyak porsi untuk trading altcoin. Jadi kalau kita lihat ya, ini adalah barbell strategy yang dirancang oleh John Bogle, yaitu ada 2 spektrum untuk teman-teman rancang portofolionya. Kiri yaitu adalah hyper konservatif atau super aman, yang mana bisa teman-teman lakukan nih dengan cicil Bitcoin. Kita udah tahu performanya Bitcoin dan juga kita tahu ya nggak ada kripto lain ya sebenarnya selain Bitcoin untuk hold jangka panjang, karena kita lihat bagaimana Ethereum ini sangat underperform untuk tahun ini. Dan kedua yaitu adalah strategi yang hyper agresif, di mana teman-teman di sini trading altcoin. Tapi ya berapa banyak yang harus teman-teman tradingkan untuk altcoin, itu adalah jawabannya kita bisa menggunakan strategi ya, barbell strategi. 70% atau 80% uang yang teman-teman miliki itu bisa teman-teman alokasikan untuk fokus ya misalkan di Bitcoin aja. Entah itu teman-teman mau trading Bitcoin dengan timing the market, masuk sekarang terus keluar akhir tahun, atau untuk exposure jangka panjang. Saya mau nabung Bitcoin, jadi misalkan nih ya punya 100 juta, 70% sampai 80%-nya itu untuk Bitcoin. Entah itu strateginya mau masuk langsung, lump sum, atau teman-teman DCA. Ya misalkan dari 80 juta ini, oke, saya mau masukin ke Bitcoin misalkan 10 juta ya setiap bulan, terus saya tambah dengan capital yang terus bertambah, itu nggak apa-apa. Dan 20%-nya ya strategi yang hyper agresif ini teman-teman bisa lakukan ya untuk trading altcoin ya, trading di DEX, untuk mengikuti ICO, trading NFT, staking dan lain sebagainya, ini bebas. Tapi ingat ya, kalau punya uang 100 juta mending ya, kalau saya pribadi
fokusnya 70-80%-nya ini hanya fokus untuk strategi yang hyper konservatif, yaitu difokuskan hanya ke Bitcoin. Sementara sisanya ya 20-30 jutanya ini kalau mau kamu tradingin di DEX ya 1% dari total 100 juta yang kamu miliki, hanya risikoin 1 juta dan berharap nih kalau dia naik 10 kali lipat, 20 kali lipat, kamu bisa cuan 10-20 juta yang mana itu adalah total 10-20% dari kamu punya portofolio. Jadi teman-teman harus pahami bahwa ada alokasi yang sempurna ya, meskipun nggak ada yang sempurna. Ini pun 100 juta harusnya enggak 100% dari uang yang teman-teman miliki. Teman-teman tetap harus kerja, tetap harus punya dana darurat, baru sisanya nih ya, uang yang sisa ini boleh dimasukin ya ke kripto. Itu pun menurut saya pribadi ya, 30% dari harta kalian di kripto itu sudah sangat agresif untuk orang normal. Kalau teman-teman ya punya uang 1 miliar, 300 jutanya ini untuk kripto itu udah sangat agresif. Jadi jangan samakan dengan saya atau Bro Timothy yang mungkin 90-95% asetnya itu di kripto. Kita pun juga nggak sempurna ya teman-teman. Kita orang yang biasa melihat drawdown 20-30% dari aset kita setiap minggu. Bagi kita itu adalah hal yang biasa. Itulah risiko yang kita ambil. Tapi untuk orang normal kita advise teman-teman untuk tidak melakukan hal tersebut. Teman-teman cap maksimal di 30%. 10% pun itu sudah sangat oke. Misalkan punya 1 miliar, mau investasikan 100 jutanya di kripto untuk belajar aset masa depan, itu sweet spot ya. Jadi 10-30% untuk normie atau orang-orang normal, very nice. Tapi kalau kamu mau 100% di sini all in, keluar pekerjaan, itu adalah hal yang tidak kita sarankan karena anything can happen in crypto market. Dan yang ketiga, never marry your bags dan altcoin hanyalah alat spekulasi. Apa artinya di sini, teman-teman? Siklus yang ada sekarang ini sangat berbeda dengan siklus yang kita hadapi di tahun 2021. Di mana siklus di 2021 ini price action-nya ini sangat mudah terbaca ya. Kita ngomong sangat mudah itu seperti apa ya. Kalau kita lihat di 2021 harga altcoin itu mengalami price action yang namanya rally based rally, atau kita ngomongin ya upflow, kemudian pause dan juga upflow lagi. Dan cycle ini ya, ini cukup berbeda ya teman-teman. Kalau dulu yang terjadi itu seperti ini. Harga mengalami kenaikan, kemudian dia drop 30-50%, retracement zone, terus kemudian dia balik naik lagi. Dan ini pun yang memberikan kita kesempatan untuk melakukan yang namanya buy atau pembelian. Tapi sayangnya teman-teman ya, price action dari altcoin di tahun 2025 ini cukup berbeda dengan yang ada di 2021. Apa yang menyebabkan ini cukup berbeda? Yaitu adalah jawabannya karena udah terlalu banyak altcoin yang ada di market saat ini, plus liquidity-nya juga nggak terlalu banyak dibanding 2021. Jadi kita mengalami yang namanya siklus boom and bust ya, price action itu seperti ini, dia langsung parabolik dan kemudian dia langsung crashing down. Nah, ini yang terjadi di siklus saat ini. Jadi kalau teman-teman ya di sini merasa ya altcoin-nya ini koreksi ya, terus ada di zona retracement, terus teman-teman di sini buy the dip ya yang ada, dia justru mengalami penurunan yang lebih signifikan lagi. Mengapa? Ya jawabannya karena banyak sekali ya platform-platform yang mempermudah orang untuk membuat koinnya, membuat tokennya. Sehingga market dibanjiri dengan berbagai koin-koin, ya kita ngomongnya sampah, yang mana dia tidak memiliki fundamental yang cukup kuat. Sehingga itulah mengapa kalau teman-teman udah naik double, harusnya di moon back. Dan ketika dia udah naik signifikan, teman-teman harus take profit utuhnya ya atau semuanya. Dan kita lihat contoh aja lah ya dari price action Cardano selama bull market tahun 2021 ya. Harga Cardano ya dari perilisannya ini dia terus ya mengalami upflow, pause dan juga upflow. Klasik sekali ya price action untuk koin-koin di 2021. Dia naik, turun, tapi teman-teman lihat dia masih naik lagi ya. Turun dikit terus kemudian dia masih naik lagi ya. Di sini pun dia juga mengalami koreksi, major correction dan kemudian masih naik lagi. Nah, ini pun berbeda price action-nya dengan berbagai koin-koin yang cukup hype ya di cycle ini. Di mana kita lihatlah di sini adalah Godzeus Maximus ya, yang mana ini adalah naratif AI agent yang mana kita harapkan ya harusnya mengalami kenaikan yang signifikan. Tapi ya kita lihat price action-nya dia setelah rilis ya udah cukup ya teman-teman, naik beberapa ratus persen ya, apalagi setelah dicek besar ya, naik ratusan persen, kemudian dia turun secara signifikan. Ini menunjukkan apa teman-teman? Kalau berbagai altcoin ini udah nggak bisa di hold. Jadi teman-teman kalau udah dapat kenaikan yang signifikan, entah itu kita ngomongnya dalam
terminologi trading untuk teman-teman bisa hold dalam waktu 2-4 hari, 2-4 minggu atau 2-4 bulan, kemudian itu teman-teman harus completely out. Jadi ini udah tidak sama seperti siklus di 2021, teman-teman bisa hold selama 2 tahun dan dia mengalami kenaikan yang signifikan. Di sini ada banyak sekali ya, bot trading, algo, market maker yang siap ya teman-teman extract a lot of money dari ticker-ticker tertentu yang lagi hype dan kemudian dia akan mengalami penurunan yang signifikan. Itulah mengapa teman-teman kalau lihat di sini naratif apapun itu selalu ada umurnya. Kecuali dia adalah infrastructure seperti layer 1 yang mana terus dipakai ya jaringannya itu berbeda. Kalau kita ngomong naratif-naratif tertentu umurnya itu selalu hanya bertahan 2-4 bulan. Jadi setelah 4 bulan teman-teman udah moon back dan udah dapatkan ya ekstra keuntungannya. Ini teman-teman juga harus ya exit the market. Itu pun ya kalau teman-teman memiliki ya money management yang ketat dan juga baik. Jadi intinya di akhir siklus ini untuk altcoin teman-teman harus benar-benar completely out. Kalau kita dapat bounce di range ini ya, yang mana kalau kita lihat ya di sini chart dari total 3 ini sangat mirip dengan chartnya Bitcoin. Kita mungkin bisa melihat di monthly chart dia mengalami koreksi yang sangat signifikan. Yang mana kalau kita lihat yaitu memberikan drop harga sampai 90% ke altcoin. Tapi kalau kita lihat ya sekarang ini dia mengalami ya retracement yang mirip dengan price actionnya Bitcoin. Kalau Bitcoin bouncing ya di area ini kita akan melihat potensi altcoin di sini bottoming altcoin apapun ya. Kita lihat chartnya di total 3 dan retest lagi valuasi 1T sampai 1,1T untuk sisa di cycle ini. Dan kalau kita lihat ya indikator dari Bitcoin halving di sini topnya dari altcoin itu juga terjadi ya kurang lebih 500-an hari setelah adanya Bitcoin halving. Yang mana kalau kita ramalkan ya itu harusnya ya berakhir di akhir tahun ini dan kalau Bitcoin di sini bottom ya altcoin mungkin bisa seperti ini dan juga test range high-nya di 1 triliun. Itu yang saya harapkan dan itu yang saya lakukan pribadi dengan dana yang saya kelola. Jadi saya hanya share what I do in the market dan teman-teman juga bisa anggap ini sebagai analisa internal yang kita lakukan, bukan suatu anjuran ya atau saran apapun. Jadi saya Kalimasada dari Akademi Crypto, semoga video ini bermanfaat.